Jeglek, saya taunya jeglek ini listrik. Saya keluar. Dia lagi Baru apa? gini-gini langsung di belakang sini kira. Puji Tuhan aku baik-baik aja, puji Tuhan ya cuma luka sobek semua nih karena tadi aku nahan pisau yang ditodongin di leherku jam 3:30 pagi di depan rumahku sendiri. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Hai sahabat Rumah Pancasila, ada yang lagi rame nih mengenai kasus percobaan perampokan dengan kekerasan yang dialami oleh selebgram asal Semarang. Dan ternyata yang melakukannya adalah tetangganya sendiri. Tetapi dengar-dengar nih, dari pihak korban telah memaafkannya. Nah, bagaimana sih aturan hukumnya bila terjadi kasus seperti itu menurut Rumah Pancasila? Ya, sahabat Rumah Pancasila, terkait perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tadi, ada beberapa pasal yang dapat dikenakan dengan ancaman pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang pertama, karena pencurian tersebut dilakukan pada malam hari, maka di sini ada pemberatan, yaitu di dalam pasal 363 KUHP, di mana pencurian yang dilakukan salah satunya pada saat malam hari itu diancam dengan pidana penjara maksimal 9 tahun. Nah, selain itu, pencurian yang dilakukan oleh si pelaku tadi juga dilakukan disertai dengan adanya ancaman kekerasan yang menyebabkan adanya luka-luka pada korban. Nah, hal ini dimaksud dalam pasal 365 KUHP yang ancaman pidananya itu adalah juga maksimal 9 tahun. Kemudian karena tujuan dia untuk melakukan pencurian tadi belum berhasil dan digagalkan atau tidak terlaksananya perbuatan bukan karena kehendak dari pelaku, tetapi karena ada faktor-faktor lain yang terjadi, misalnya karena tadi ada istri dari korban yang berteriak, kemudian orang datang dan akhirnya tidak terjadi pencurian seperti yang diharapkan, maka dalam hal ini ia merupakan masuk dalam percobaan pasal 53 KUHP. Nah, jika masuk dalam percobaan, maka pidana maksimal dari perbuatan yang ia lakukan yaitu pencurian maksimal 9 tahun di malam hari dan juga dengan ancaman kekerasan maksimal 9 tahun itu dikurangi dari 1/3. Jadi lebih kecil daripada ancaman maksimal yang ada di dalam pasalnya. Kenapa? Karena tujuan ia untuk melakukan tindak pidana tersebut yaitu pencurian tidak terlaksana. Nah, tidak terlaksananya itu bukan karena kehendaknya, tetapi karena ada satu faktor di lingkungan yang menyebabkan tidak terlaksananya perbuatan tersebut. Maka pidana maksimal dikurangi 1/3 dari pidana pokok di dalam pasal 363 KUHP tadi. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah bisa dilakukan penyelesaian perkara di luar dari pengadilan atau di luar dari kepolisian? Jawabannya bisa. Hal ini karena telah diamanatkan di dalam Perkapolri tahun 2021 nomor 8 ya, yaitu tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif justice, di mana salah satu syaratnya adalah adanya permaafan daripada korban dan juga tentunya pembayaran ganti rugi dari pelaku maupun korban. Nah, namun apabila ternyata dari pihak korban tersebut tidak mau memaafkan atau mau memaafkan tetapi tetap menghendaki adanya proses hukum yang berlanjut, maka hal yang demikian sah-sah saja. Karena sebenarnya pasal 363 dan 365 KUHP ini merupakan tindak pidana umum yang posisinya ini bukan merupakan delik aduan tetapi delik umum. Nah, jadi konsekuensi hukumnya ketika ini merupakan delik umum, apabila sudah terjadi laporan suatu tindak pidana, maka tetap akan dapat diproses atau dilanjutkan proses hukumnya di pihak kepolisian sampai dengan ke pengadilan. Namun memang di sini di dalam konsep keadilan restoratif justice menekankan diperbolehkan adanya mediasi maupun penyelesaian secara kekeluargaan. Tetapi jika korban tidak bersedia atau tidak mau, maka kembali lagi proses hukum akan tetap dapat berjalan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, itu penjelasan dari Rumah Pancasila. Semoga dapat mengedukasi dan menginformasi sahabat Rumah Pancasila. Dan bila ada sahabat Rumah Pancasila yang memiliki kasus serupa, ingin berkonsultasi maupun mendapatkan bantuan hukum dari Rumah Pancasila, dapat menghubungi nomor di bawah ini. Untuk sahabat Rumah Pancasila, jangan lupa selalu ikuti channel dari Rumah Pancasila dan selalu buka mata, buka telinga, dan buka hati.
Salam Pancasila, salam penegakan